Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji dan bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena pada malam hari ini, tepatnya di malam yang ke-25 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat yang dimana tentunya ketika kita berusaha menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, la tuhsuha, tidak ada manusia yang mampu menghitungnya. Maka dalam sebuah riwayat juga disampaikan bahwa nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang dimana begitu banyak manusia yang lalai dari keduanya, yaitu as-sihhatu wal farah, nikmat sehat dan waktu luang. Semoga dengan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, semoga dengan kelapangan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam proses Ramadan ini, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Di balik rasa syukur, mari kita senantiasa bersama dengan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fungsi dari hadirnya bulan suci Ramadan, ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, minimal ada dua karakter dan ada dua pribadi yang akan dibentuk. Yaitu yang pertama disebut dengan kesalehan pribadi, atau biasa kita kenal kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah yang kita lakukan. Di samping dari itu, kesalehan kedua yang didapatkan di bulan suci Ramadan yaitu kesalehan sosial. Bagaimana di luar bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan muamalah dan ibadah-ibadah yang dimana gunanya untuk bagaimana memperbaiki kehidupan kita antar sesama manusia. Akan tetapi dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian dia menyampaikan bahwa laula hansa ala salafin kullu min indi, apabila 5 perkara yang dimana dalam hidup dan kehidupan manusia ini ada dalam kehidupannya, maka kesalehan itu tidak akan terwujud. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian menyampaikan bahwa kesalehan itu sangat mudah diperoleh, akan tetapi dalam hidup dan kehidupan sehari-hari antar sesama manusia ada 5 perkara atau ada 5 hal yang kemudian dapat menghambat terjadinya kesalehan dalam diri seseorang. Maka kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, dan andaikan 5 perkara ini dilaksanakan oleh umat manusia, maka yakin dan percaya bahwa kesalehan itu mudah untuk didapatkan dalam hidup dan kehidupan ini. Maka insya Allah 5 penghambat atau perkara yang dapat melaksanakan dalam hidup dan kehidupan ini kita akan bahas pada malam hari ini. 3 kita akan bahas pada hari ini, dan 2 insya Allah kita akan bahas pada subuh nanti. Jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang akan menghambat kesalehan seseorang yaitu al-qana'atu bil jahl. Yaitu seseorang yang senang dengan kebodohan. Orang yang begitu senang ketika ia tidak mengetahui sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an. Dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni
ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kita, dalam hal ini manusia, dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur. Maka dari ayat ini kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwa seyogianya kita terlahir di muka bumi ini memang tidak mengetahui apa-apa. Akan tetapi tiga yang disebutkan dalam ayat ini, pendengaran, penglihatan dan hati, itu adalah sebuah potensi untuk bangkit dari sebuah ketidaktahuan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari sebuah kebodohan ini dalam sebuah kisah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Suatu ketika ia menangis dan datanglah Nabi pada saat itu kepadanya. Wahai Nabi, wahai Umar, mengapa engkau menangis padahal engkau adalah salah seorang yang dijamin oleh masuk surga? Maka pada saat itu Umar mengatakan, aku menangis karena suatu ketika pada saat aku belum masuk Islam dan pada saat masa jahiliyah, aku memiliki anak perempuan yang dimana anak perempuan ini aku kuburkan pada saat dia lahir, karena di Arab pada saat itu, pada saat zaman jahiliyah, tidak boleh atau ketika adanya lahir seorang anak perempuan dianggap sebagai sebuah aib. Maka dari itu ia kuburkan dan ia menangis. Andaikan aku tidak menguburkan anak perempuan ini, maka tentunya ia sudah dewasa dan memberikan kepada cucu. Maka kemudian ia bersedih. Selanjutnya, Ali lagi setelah itu tersenyum. Kemudian ditanya Rasul, kenapa engkau tersenyum? Maka kemudian ia menyampaikan bahwa aku mengingat sebelum aku masuk Islam pada saat masa jahiliyah. Waktu itu aku begitu gemar untuk membuat patung berhala dari gandum dan manisan kurma. Akan tetapi ketika aku sedang lapar, maka saya mengambil manisan gandum itu dan manisan kurma itu untuk saya konsumsi. Begitu bodohnya saya pada saat belum mengenal Islam. Maka dari itu, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Mengajarkan kepada kita penyesalan dirasakan oleh Umar bin Khattab karena ketidaktahuan terhadap sesuatu. Maka dari itu, dalam agama kita, seseorang yang menuntut ilmu itu merupakan orang-orang yang disebut al-jihadu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Makanya salah satu orang yang berhak menerima zakat itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Siapa itu? Adalah orang-orang yang menuntut ilmu. Maka ketika ada anak-anak kita yang berangkat ke Makassar di perantauan dan dia diberikan zakat, karena memang mereka adalah kategori orang yang melaksanakan jihad fisabilillah, yang dimana dimaksudkan adalah menuntut ilmu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan penjelasan kepada kita mengapa orang-orang yang berilmu itu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Karena Allah memberikan penegasan, seandainya orang-orang itu tidak berilmu, maka bagaimana manusia ini mengalami sebuah kemajuan? Maka Imam Al-Ghazali pun kemudian memberikan penjelasannya bahwa mengapa orang-orang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali kemudian mengatakan bahwa asrafus sina'ah dan nubuwah wa ifadatul ilmu. Peringkat tertinggi setelah kenabian itu adalah mengajarkan ilmu. Mengapa peringkat tertinggi setelah kenabian itu adalah mengajarkan ilmu? Tasawwur nufusin nas, karena dengan ilmu dapat membersihkan hati manusia. Anil ahliki mazmumatil muhlikah, dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat membuat masa depan seseorang menjadi sirna. Ila ahliki mahmudatil mus'idah, dan dengan ilmu itu dapat mengajarkan perbuatan kebaikan kepada orang yang dimana dengan kebaikan itu dapat mengantarkan masa depan menjadi cerah. Maka salah satu hal yang menghambat kesalehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu begitu senangnya kita dalam sebuah ketidaktahuan atau kebodohan. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disampaikan dalam riwayat ini adalah
Wal hirsu 'ala dunya, dan yang ketiga karena saling berkaitan itu adalah wasyuku bil fadli. Orang yang tamak atau rakus dengan perkara dunia, dan yang ketiga adalah wasyuku bil fadli, adalah orang yang bakhil atau kikir dengan kelebihan harta. Maka berbicara dengan orang-orang yang tamak atau rakus dengan urusan dunia dan kikir dalam persoalan harta, maka kita mengambil satu kisah pada saat zaman Nabi, di mana tentunya kita ketahui ada salah seorang yang bernama Sa'labah. Siapa yang tidak kenal seorang yang bernama Sa'labah? Sa'labah ini adalah orang yang begitu gemar melaksanakan ibadah kepada Allah. Akan tetapi Sa'labah ini memiliki kekurangan harta, dan dalam riwayat disebutkan dia selalu lebih dulu keluar pada saat sholat selesai, karena baju yang ia gunakan akan digunakan oleh istrinya di rumah. Maka suatu ketika Nabi berada di masjid, datanglah Sa'labah. Sa'labah pun kemudian menyampaikan kepada Nabi, "Wahai Nabi, sekiranya engkau berkenan mendoakan kepadaku agar Allah memberikan kelebihan harta kepadaku." Maka Nabi pun kemudian mengatakan, "Syukuri apa yang engkau dapatkan hari ini." Maka Sa'labah pun kemudian pulang. Setelah itu hari kedua, Sa'labah pun kemudian datang lagi kepada Nabi dengan pertanyaan yang sama. Maka Nabi pun kemudian mengatakan, "Kembalilah wahai Sa'labah, syukuri apa yang telah aku berikan kepadamu." Maka hari ketiga, Sa'labah pun kemudian datang lagi kepada Nabi dengan permintaan yang sama, sampai-sampai ia mengatakan, "Wahai Allah, demi Allah Zat yang Maha Agung, andaikan engkau mengijabah doa Muhammad, engkau memberikan kepadaku kelebihan harta, maka aku akan berikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan porsinya." Maka mendengar sumpah serapah dari Sa'labah, maka kemudian Nabi pun berdoa kepada Allah untuk diberikan harta kepada Sa'labah. Maka dari itu pada saat Nabi sudah berdoa, maka Allah pun kemudian membukakan rezeki Sa'labah dan diberikan kepadanya satu ekor kambing untuk dia gembala. Akan tetapi pada saat proses berlangsung, pada saat ia mengembala kambing, akan tetapi dalam hidup dan kehidupannya Sa'labah pun kemudian mulai lupa ketika ternaknya itu mulai bertambah. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat, ia memenuhi kota Madinah pada saat itu dengan ternaknya. Maka kemudian salah seorang sahabat lewat. Mana Sa'labah? Dia tidak datang untuk melaksanakan sholat pada hari ini. Maka kemudian sahabat ini kemudian mengatakan, ia masih sibuk dengan ternaknya. Maka Nabi pun mengatakan, "Celakalah Sa'labah." Maka kemudian ada dua orang yang disuruh kepada Sa'labah untuk memungut pajak ataupun zakat dari ternaknya itu. Maka kemudian Sa'labah enggan membayar zakat dan tidak mau mengeluarkan hartanya. Ia lupa perjanjiannya pada saat Nabi memohonkan doa kepada Allah. Maka kemudian kembali dan sahabat ini kepada Nabi, "Wahai Nabi, Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakatnya." Maka dari itu Nabi kemudian mengatakan, "Celakalah Sa'labah." Maka turunlah ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 75 sampai dengan 78 yang menceritakan tentang bagaimana dikirnya Sa'labah. Bahkan sampai Sa'labah meninggal, kemudian Nabi tidak ingin menerima zakatnya karena ia telah bersumpah untuk memberikan kepada yang punya hak. Akan tetapi ketika diberikan harta, dia tidak mengembalikan kepada orang yang memiliki harta. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena harta-hartamu dan anak-anakmu sehingga melelehkan kalian dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang merugi. Dilanjutkan dalam ayat ini, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin." Dikatakan bahwa dan infakkanlah, sedekahkanlah sebagian harta yang kalian miliki, ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada kalian. Maka terjadi dialog. Ada orang yang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kematianku, maka aku akan bersedekah dan termasuk dalam golongan orang-orang yang saleh." Maka dikatakan Allah menjawab dialog ini, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun."
dan Allah tidak akan menentukan sedikit pun ajal seseorang ketika ajal seseorang itu telah tiba. Maka apa yang bisa kita ambil di sini? Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak terlalu terlena dengan kondisi harta kita, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak terlena dengan kondisi dunia yang kita geluti hari ini. Salah satu contoh yang paling konkret dalam kehidupan sesuai dengan ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangankan anak-anak hartamu sehingga membuat kita lupa kepada Allah. Maka salah satu contoh konkretnya dalam kehidupan ini adalah jangan sampai ketika azan dikumandangkan di masjid, maka kita masih sibuk dengan urusan dunia kita masih sibuk dengan urusan kita masing-masing di kantor, sehingga kita lupa untuk datang menunaikan panggilan Allah tersebut. Jangan sampai Allah melaknat kita, layaknya kita datang ketika ingin meminta, akan tetapi kita lupa ketika kita sudah diberi. Jamaah tahu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perkara ini merupakan sebuah penghambat kesalehan, dan insya Allah 2 perkara ini kita akan bahas pada suatu hari nanti. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua, dan semoga ini memberikan pelajaran kepada kita untuk berhati-hati dalam hidup dan kehidupan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.